Ngomong-ngomong soal pertama kali lu landing di Australia gitu kan, ibaratnya lu masih mungkin tinggal di rumah saudara Iya, lah ya. tinggal di rumah Nah, saudara. pastinya kan ya bisa dibilang sebulan 2 bulan lah ya. Iyalah, Sampai kapan ya. Nah, pertama kali lu tinggal pisah dengan saudara lo gitu untuk cari tempat tinggal. Nah, boleh dong share berapa duit sih yang lu keluarkan untuk rent tempat tinggal saat itu? Itu aku masih stay di tempat saudara itu sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Tapi setelah lihat-lihat kayak kita emang ditinggal di suburb emang murah. Tapi aku lihat dari long distance-nya dari rumah aku ke tempat kerja itu kayak gak efisien. Menurut aku Iya. tidak efisien. Iya. Terus ditambah lagi kayak misalnya ada maintenance, Iya. replacement bus atau Iya. something. Iya, iya. Itu take time-nya more than yang expecting gitu loh. Maksudnya Iya. kayak wasting cuman gara-gara traveling doang, kayak lu wasting your time, kayak lu nggak bisa Ya karena memang ngapain itu kan gitu tinggal loh. di suburb ya. Nah, Hmm. pertama kalinya lu pindah dari tempat keluarga itu, lu nyari tempat tinggal itu sampai berapa duit gitu lu keluarin? Sebenarnya keluarin duitnya itu mesti harus tergantung tempat tinggal ya. Soalnya biasanya di city itu biasa kayak ada yang share sama orang, ada yang kayak misalnya lu hire satu master bedroom Benar. atau apa, itu tergantung pricing-nya. Tapi normally yang biasanya aku sharing sama orang itu dia bayarnya mesti harus ada bond money 2 minggu. 2 minggu. Jadi oke. sama bayar lagi yang buat rent 2 minggu lagi. Jadi Oke. in total tuh lu masih harus bayar kayak langsung 4 weeks gitu. Tapi 4 weeks. ya kayak misalnya aku bayar 180 satu minggu. 1.800.000 per minggu ya guys. Iya. 180 per minggu misalnya. Jadi kamu kali aja 4 kali. Iya. Jadi kayak kan gitu. masih harus ada 2 minggu buat bond money Benar. ditahan. Benar. Sama buat rent 2 minggu lagi. Benar. Itu biasa tergantung dari ownernya sih. Iya. Nah, ngomong-ngomong bond money itu kalau misalnya kalian pada saat sewa tempat tinggal tersebut ada kerusakan AIUEO lah kayak gitu. Biasanya itu bond money dipotong. biasanya dipotong gitu. Makanya si yang pemilik Masih properti harus itu rawat-rawat ya. betul. Jadi kenapa kalau tinggal di sini tuh harus lebih disiplin dari segi kepemilikan barang-barang yang bukan punya sendiri gitu. Nah, udah mulai lu sekolah nih, kita melihat lu kan sekolah sambil kerja juga. Gimana caranya pada saat itu pertama kalinya lu dapat kerja pertama kali? Ada referensi kah dari orang-orang terdekat atau lu memang dapat sendiri gitu? Tapi sebenarnya di sini itu bahasa ya, sebenarnya Iya. bahasa juga pengaruh ya, Iya. kayak bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Iya. Waktu di saat interview itu pasti bisa ketahuan Benar. kamu itu lancar nggak berbahasa. Dari situ udah ketahuan. Nah, biasanya kalau di situ udah ketahuan, di hiringnya lebih cepat. Benar. Kedua, referensi juga cukup Iya. membantu ya. Apalagi kayak misalnya temannya lagi kerja di situ dan Iya. tempat kerjanya lagi membutuhkan orang. Benar. Biasanya itu paling cepet sih. Paling cepat. Paling Jadi, cepet dapatnya gitu. waktu itu lu pertama kali dapat kerja di mana? Kafe, restoran atau di mana? Pertama sih kerjanya di restoran dulu, di Restoran. restoran sushi. Iya. Terus gak lama setahun dari itu nggak cocok, terus keluar lagi dapat di tempat kayak kafe kalau salah. Iya. Nah di kafe itu lumayan lama sih. Itu pun juga dapatnya karena dari reference teman. Dan Oke. itu kerjanya juga lumayan jauh kalau di Paramata waktu itu. Oke. Nah, setelah itu 2 tahun gimana ya, dari tempat itu kayak terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Jadi lu cari tempat dari tempat kerja yang lain juga gitu. Soalnya dari city ke
Paramata itu kira-kira Oh iya, itu cukup jauh guys. banget. Jadi kayak sekitar kayak 45 menit. dari Itu pun dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan lah ya. itu kalau misalnya dapatnya yang limited stop doang. Iya, limited Kalau stop kayak doang, misalnya kayak benar. kita dari Sentral ke ada yang pergi ke Blue Mountain, Benar. nah itu cuma 3 kali stop doang train Iya. stationnya. Dan Iya. itu waktu itu karena kerjanya jam 5 pagi, jadi aku masih harus ambil take trainnya itu sekitar jam 4:20 menit. Aku ingat banget, itu jam 4:20 menit. Kalau lewat dari itu masih tunggu 1 jam lagi. Itu paling kalau misalnya lewat itu Jadi sebenarnya dapat kerja di Sydney itu tuh susah gampang atau gampang-gampang susah atau gimana sih? Karena banyak sekali orang yang nanya gimana kalau dapat kerja di Australia, gampang nggak sih? Terus banyak nggak sih lowongan kerja gitu? Yang tahu lu kayak gimana? sebenarnya sih gampang-gampang susah ya. Tuh, Nggak- guys, nggak terlalu dengerin. gampang-gampang banget. Tapi pertama itu kita di sini itu yang paling prioritas itu skill sih. Betul. Sebenarnya skill. Kalau misalnya kita nggak ada skill, kita nggak build skill atau kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya, itu agak susah untuk dapatnya. Nah, ngomong-ngomong soal skill, berarti sebelum lu dapat kerjaan di restoran, nah lu gimana dapat skill tersebut gitu? Secara gue ngerti lah kalau di Jakarta, apa lu pernah kerja di restoran kah? Atau memang lu lihat dari orang, atau memang si perusahaan tersebut training lu sendiri gitu, atau gimana? Maksudnya apa dulu nih? Enggak, kan lu dapat kerjaan kan tadi gue bilang, ya gue kerja di restoran gitu kan, dan lu bilang skill gitu kan. Nah, untuk mendapatkan skill tersebut, karena jujur aja kayak misalnya gue kalau di posisi lo, gue waktu di Indo gue nggak pernah kerja di restoran sama sekali, jadi gue nggak tahu gimana caranya. Sebenarnya ada 2 faktor sih Iya. yang membuat lu itu skillnya bisa upgrade. Satu dari sekolah. Benar, Yang kedua juga itu biasanya dari company-nya juga. benar. Jadi sebenarnya itu kayak ada timbal baliknya sih sebenarnya. Benar. Jadi di mana lu sekolah, kalau misalnya related sama tempat kerjaan, itu paling cepat untuk improve lu punya skillnya sebenarnya. Sebenarnya ya. Oke. Itu membantu, itu cukup membantu. Oke, dan ngomong-ngomong skill tentunya ada bayaran tersendiri dong. Untuk pertama kali dapat gaji itu lu dapat duit berapa sih? Dari yang terendah ya, dari Iya. yang terendah itu waktu itu dapatnya sekitar 15-an. 15 berarti 150.000 ya guys, per hour ya, per hour. Terus nggak Per jam. lama yang Iya. kerja di cafe itu paling tinggi itu kalau nggak salah dapat 22. Itu Nah. paling tertinggi. Itu paling tertinggi 220.000 per jam itu di cafe, dan itu Nggak. mungkin ada skill yang udah di-upgrade Nah, gitu. nggak lama waktu yang pas aku sekolah di Evolution itu, Iya. aku pindahlah ke restoran yang deket di The Rock. Di The Rock, Itu, oke. Sekitar 23, berapa something aku lupa. 23. Jadi memang kelihatan banget Antonius ini dari sekitar 150.000 per jam, terus naik ke 200.000 per jam, langsung ke $23 sekian, itu 230.000 per jam. Jadi kalian bisa dikalikan kalau Antonius ini kerja 8 jam atau 7 jam atau even 10 jam, mungkin bisa dikalikan berapa duit yang dia dapatkan dalam satu hari gitu. Tapi kan kalau Tapi untuk itu tergantung sih, student visa kayak- kan ada kondisinya kan, ada untuk berapa Ada term and conditionnya. Conditionnya Jadi gitu. kalau misalnya kayak kita kan emang under visa pelajar ya. ya. Kalau misalnya kita kerja itu biasanya mesti harus cuman 20 hours per weekly. 20 hours, jadi 20 jam per minggu. Jadi memang ada rules-nya, karena kita gimana pun juga harus mengikuti aturan yang berlaku dan kondisi yang berlaku di visa pelajar yang kita punya gitu. Kalau memang orang tersebut menggunakan visa pelajar untuk datang ke Australia gitu guys. Nah, ada nggak sih kesulitan untuk beradaptasi sama orang-orang di sini gitu? Karena kan Australia kan multicultural banget, jadi lu pasti ada nggak culture shock gitu yang memang tentunya berbeda dengan negara Indonesia yang kayaknya, oh kok
kok di Aussie kayak gini ya orang-orangnya, kok di Aussie kayak gini ya kondisinya gitu. Ada nggak sih yang membuat lu kaget gitu, dan Enggak gimana juga cara sih. beradaptasi Kalau- dengan mereka-mereka gitu? Kalau aku lihat di Australia itu lebih freedom aja sih. Lebih freedom guys, Lebih yay. kayak gimana ya, kayak pokoknya serba terbuka aja gitu loh. Benar. Kayak nggak ada yang something di hiding gitu. Kayak orangnya fun. Terus, Fun, benar. ya pokoknya unik lah. Aku nggak pernah ketemu yang cuman ya kalau misalnya ada beberapa yang kayak mungkin yang kayak daerah teritori yang pedalaman itu emang Mungkin. agak ada rasisnya. Oke. Cuman biasanya kalau yang di dekat city itu biasanya normally ya have fun aja gitu loh. Have Maksudnya fun. kayak freedom, kayak Freedom. nothing happen gitu kayak fun Nothing aja happen, pokoknya. fun aja Ya, pokoknya. intinya gitu. Selama lu dari 2013 sampai sekarang, udah berapa studi yang lu sekolah? Pertama lu kan bisnis, aku kan? pertama aku ambil travel. Oh sorry, Aku ambil tourism di travel any college di, something ya, ya? di BBC waktu BBC, itu. Terus kedua? kedua aku ambil di accounting tapi tetap juga di BBC. Nah, cuma sayangnya waktu itu aku kan apply di agent itu bilang kamu udah ngambil sekolahnya di sini udah begitu lama gitu loh. Terus I see. takutnya kalau misalnya kamu apply lagi di sekolah yang sama, visanya bakal di reject Right. kemungkinan gitu. Terus abisnya dari situlah aku kepikiran, kan aku juga kebanyakan kerja di kayak di restoran gitu. Cobalah aku belajar di Evolution gitu. Iya. Aku pengen mau cari something yang buat aku tuh improve di situ. Oke. Karena kan belakangan emang aku tuh kalau kerja di kayak sistemnya dulu tuh masih hybrid ya, maksudnya kayak di kitchen hand kadang bisa jam ke tempat chef untuk bantuin gitu. I Jadi see. pas aku sekolah di Evo barulah aku diangkat jadi chef. Oh, yeay. Jadi ternyata ya, setelah di tourism, accounting, sekarang sekolah masak. Wow. Gue sih wow. Karena gimana pun juga apa ya, namanya belajar sambil bekerja itu nggak gampang.